Alhamdulillahi Rabbil Alamin, wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin, wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin, wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Shadaqallahul adzim. Faya ibadallah usikum wa nafsi bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Ma'asyiral muslimin, jamaah Jumat Masjid Al-Huda rahimakumullah. Di lingkungan kita, lawan jenis kita tentu saja adalah wanita. Di rumah kita ada orang tua kita, ibu kita, istri kita, mungkin kakak kita dan adik kita yang perempuan. Sungguh sosok perempuan ini sangat dimuliakan oleh Allah. Bahkan Nabi secara khusus menuliskan beberapa wanita by name dimuliakan oleh Allah. Sedikitnya ada dua hadis. Hadis yang pertama dari Aisyah radhiyallahu anha dalam Sahih Muslim, diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan dinarasikan oleh Ad-Dhahabi. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Sayyidatun nisa ahlul jannah arba'atu, Maryam bintu Imran wa Fatimatu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa Khadijatu bintu Khuwailid wa Asiyah. Ada 4 wanita suci dari kalangan mukmin terkemuka yang tidak hanya dirindukan oleh surga, tapi dipastikan dan dijamin masuk surga. Kalau saya sebut namanya, tentu saja istri kita tidak termasuk di dalamnya. Ibu kita, anak, kakak, adik perempuan kita pun tidak termasuk. Tetapi kalau saya sebutkan karakteristiknya, kita berharap masih termasuk wanita-wanita yang dirindukan surga. Dan dampaknya bagi kita sebagai orang tua, atau sebagai bapaknya, atau sebagai suaminya, tentu saja bisa mendapatkan surganya. Siapa wanita yang disebutkan dalam hadis ini? Yang pertama adalah Maryam bintu Imran, ibunda dari Nabi Isa alaihi salatu wassalam. Ada apa dengan Maryam? Sampai namanya pun diabadikan di dalam Al-Quran. Di dalam surat At-Tahrim, surat yang ke-66 ayat 11, Allah berfirman, yang artinya, dan Allah membuat perumpamaan bagi orang-orang yang beriman, istri Fir'aun dan juga Maryam. Ya, ayat 11-nya tentang istri Fir'aun, ayat 12-nya Maryam, yang memelihara kehormatannya
maka kami tiupkan ke dalam rahimnya sebagian roh ciptaan kami, kata Allah, dan dia membenarkan kalimat-kalimat Tuhannya dan kitab-kitabnya, dan dia termasuk orang-orang yang taat. Jadi intinya Maryam mampu menjaga kehormatannya, di mana pada saat itu yang namanya fitnah sangat menggelora. Betapa tidak, wanita suci Allah tiupkan roh di dalamnya, tidak pernah disentuh oleh laki-laki tapi bisa hamil. Maka apa kata masyarakat? Fitnah di mana-mana. Kalau zaman sekarang saja sudah aman, orang selingkuh, orang hamil di luar nikah mungkin aman-aman saja, tetangga diam, nggak banyak ngomong. Bahkan ketika melahirkan mungkin badai mengucapkan selamat, ya mudah-mudahan anaknya soleh-soleh, padahal anak selingkuhan. Mudah-mudahan barokah, banyak yang nyumbang, ngasih kado. Maryam tidak, diusir dari rumahnya, bersembunyi di kandang kambing, masih diusir lagi, merangkak sampai di bawah pohon korma dengan berpegangan pohon korma. Disitulah Maryam melahirkan anaknya tanpa bapak. Sedihnya bukan main, takut dan khawatirnya bukan main. Apa kata Maryam? Aku harus bilang apa ya Allah ketika banyak orang bertanya? Kata Allah, berpuasalah. Diam saja, nggak usah dijawab, biar bayi ini yang menjawabnya. Ternyata benar, Allah tunjukkan mukjizat yang pertama kepada Nabi Isa, bisa berbicara, menjawab pertanyaan masyarakat ketika masih bayi. Apa kata Isa? Ini Rasulullah, saya utusan Allah. Nabi Isa yang mengatakan sendiri, aku utusan Allah. Entah kenapa sekarang bisa jadi Tuhan. Naudzubillah min dzalik. Nabi Isa mengatakan aku utusan Allah. Itulah jawabannya ketika masih bayi. Dan bagi Maryam, karena mampu menjaga kesuciannya, jaminannya adalah surga. Maka wanita-wanita sekarang termasuk istri kita, bagaimana bisa menjaga kehormatannya tanpa meniru Maryam seperti zaman sekarang, maka Allah berikan jaminan berupa surga. Satu. Yang kedua, Asia, bukan Aisyah. Aisyah ada dalam hadis lain. Hadis yang kedua, hadis yang pertama ini Asia, istri dari Raja Fir'aun, raja yang kedua yang mengangkat dirinya menjadi Tuhan setelah raja pertama Namrud. Ini raja lelaki, suami seburuk-buruknya. Setiap hari KDRT, istrinya selalu disiksa, diikat dengan rantai, dicambuki. Asia istrinya. Tapi dengan kondisi suaminya sangat buruk, setiap hari hendak membunuhnya, Asia mampu bertahan dengan kesabarannya. Sekarang kan nggak ada. Baru KDRT sehari minta cerai. Baru kurang beras saja minta cerai, penghasilan kurang minta cerai. Asia tidak. Di ayat 11 Asia mengatakan dan berdoa kepada Allah, ya Tuhanku, bangunkanlah untukku sebuah rumah di sisimu dalam surga, dan selamatkanlah aku dari Fir'aun dan perbuatannya, dan selamatkan aku pula dari kaum yang zalim. Di Fir'aun tiap hari KDRT terhadap istrinya. Ada dua yang diperintahkan Fir'aun yang tidak pernah diikuti oleh istrinya. Perintah yang pertama, Fir'aun minta supaya istrinya mengangkat dirinya menjadi Tuhan. Asia tidak mau. Bahkan ketika diberi istri pun tidak mau. Tetapi karena ibunya dilumpuhkan, wazim namanya, apa boleh buat, bersedia dikawininya tetapi menolak untuk berhubungan selama Fir'aun masih mengangkat dirinya menjadi Tuhan. Maka Asia tidak punya anak, punyanya anak angkat yang kelak
bernama Nabi Musa alaihi salatu wassalam. Allah berikan jaminan surga. Bahkan sebelum mendapatkan surga, Allah sudah gambarkan di hadapannya ketika sakaratul maut. Jadi sampai Fir'aun saja tidak tahu kalau Asia sedang menghadapi sakaratul maut, karena meninggalnya saja tersenyum. Sama dengan kita, dalam hadis dikatakan besok ketika kita hendak meninggal, yang datang di hadapan kita 3 malaikat, tetapi beriringan, tidak berurut, tidak bersamaan. Malaikat Jibril, malaikat Israel, dan malaikat Ridwan kalau amalan kita baik, kalau buruk malaikat Malik. Yang datang hendak menunjukkan kepada Asia juga 3 malaikat. Malaikat Jibril, malaikat Israel, dan malaikat Ridwan datang bersamaan. Pada saat-saat genting, kritis, Fir'aun menyiksa, mengikat dengan rantai, menjambuki, malaikat Ridwan menampakkan gambaran surga. Maka Asia wajahnya berseri-seri, kadang sesekali tertawa. Dan pada saat seperti itu, Israel datang mencabut nyawa. Fir'aun tidak tahu, taunya apa kata Fir'aun? Dasar istri, dan macam-macam. Disiksa malah tertawa, malah senyum, karena Fir'aun nggak tahu kalau Asia ternyata sudah meninggal dalam kondisi husnul khotimah, menyaksikan surga. Itulah Asia, istri Fir'aun. Seburuk-buruk suami dihadapinya dengan sabar, jaminannya surga. Maka ketika ada istri bertanya, apakah aku punya hak untuk menceraikan suami atau minta cerai kepada suami? Jawabannya 2, silakan pilih yang mana. Sekiranya seorang istri mendapatkan suaminya berperangai buruk, maka istri punya hak untuk minta cerai. Boleh. Tetapi bila dengan kesabarannya mampu bertahan menghadapi seburuk-buruk suami, maka surga sudah ada di depan mata. Ini pilihan yang kedua yang dipilih oleh Asia. Boleh memilih pertama, tetapi tidak ada jaminan surga. Kalau jaminan surga, pilih yang kedua, bersabar dengan keburukan suami. Itu yang dipilih Asia. Yang ketiga adalah Fatimah bintu Khadijah, anak Rasulullah sendiri, anak ragil, anak yang ke-6 dari hasil perkawinannya dengan Khadijah, istri yang pertama. Allah berikan 6 anak: Qasim, Abdullah, Zahra, Ruqayyah, Ummi Kulsum, dan yang ragil namanya Fatimah. Dijamin masuk surga. Apa yang menyebabkan Fatimah masuk surga? Tentu saja anak ini adalah anak yang solih, anak yang patuh pada orang tuanya. Pesan-pesan bapaknya dilaksanakan. Bapaknya Nabi, ibunya istri Nabi, pesan-pesannya selalu diamalkan. Maka praktis anaknya pun kalau taat pada orang tua, jaminannya surga. Dan yang keempat luar biasa, ibunya pun masuk surga. Khadijah bintu Khuwailid bintu As'ad masuk surga karena mampu menjadikan anaknya masuk surga. Kalau kita lihat namanya, istri kita, anak kita tidak mungkin masuk surga seperti mereka yang dijamin masuk surga. Tapi kalau melihat karakternya, kita bisa meniru amalannya, kita pun bisa masuk surga walaupun namanya tidak disebut. Dengan memiliki anak yang solih-solihah, maka orang tuanya insya Allah pun bisa masuk surga. Karena anak yang soleh, anak yang solihah digambarkan di dalam hadis, besok ketika di surga, ketika di akhirat akan bertanya kepada Allah, ya Allah, di mana orang tuaku? Kata Allah, orang tuamu sedang dihisab. Anaknya berdoa, ya Allah, percepat hisabnya, mudahkan urusannya. Ini anak yang soleh, tidak tega melihat orang tuanya bersusah payah di padang mahsyar. Anaknya berdoa. Apa doanya dikabulkan? Pasti dikabulkan, anak soleh. Maka Allah percepat urusannya, mudahkan hisabnya. Ketika anaknya bertanya lagi,
Allah tunjukkan orang tuanya, itu orang tuamu sedang di neraka, maka anak ini berdoa kepada, ya Allah, angkatlah orang tuaku, keluarkanlah dari neraka ya Allah. Doa anak soleh, apakah dikabulkan? Anak soleh Allah kabulkan, angkat orang tuanya yang tadinya di neraka, dia angkat kembalikan ke surga bersama dengan anak-anak yang soleh. Maka hadirin, jadikanlah anak-anak kita, berapapun anak kita, 1, 2, 5, 10, satu saja ada yang soleh, kita sudah aman, sudah nyaman. Paling tidak satu, syukur semuanya. Anak 5 soleh semua, 10 soleh semua, syukur begitu. Kalau tidak, paling tidak satu, membuat kita aman. Ada jaminan masuk surga lantaran anak kita solih solehah. Itulah Fatimah, dan ibunya pun masuk surga. Subhanallah, gambaran yang sangat indah sekali. Bapaknya surga, ibunya surga, anaknya surga. Dan inilah yang digambarkan oleh Allah di dalam surat Al-Waqi'ah. Satu keluarga masuk bersama di dalam surga yang bersama, duduk berhadap-hadapan di atas dipan, dinaungi tenda yang sangat luas, makanan yang terjamin, minuman yang serba ada. Itulah kenikmatan yang sempurna, satu keluarga masuk surga. Mudah-mudahan kita bisa mendapatkan kenikmatan yang diibaratkan, disuguhkan, ditawarkan kepada kita oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Demikian yang dapat kami sampaikan, mudah-mudahan ada manfaatnya. Wa qur rabbil fir warham wa anta khairur rahimin. Alhamdulillahilladzi hadana li hada wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil azim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu ista'inu bis-sabri was-shalah. Ayyuhal muslimun ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Jamaah yang dirahmati Allah, khusus untuk Fatimah yang dijamin masuk surga, ada 4 amalan sesuai dengan pesan Rasul dipesankan kepada Fatimah, yang juga sebenarnya dipesankan buat kita. Amalannya dilakukan menjelang tidur. Yang pertama kata Nabi kepada Fatimah, sebelum tidur khatamkan Quran. Tidak mungkin, tapi Nabi memberikan jawaban, bacalah surat Al-Ikhlas 3 kali, maka sama dengan khatam 1 Quran. Jadi setelah kita berdoa bismika Allahumma ahya wa bismika amut, baca Al-Ikhlas 3 kali. Yang kedua pesan Nabi, mintalah syafaat kepada seluruh nabi dan rasul. Sangat tidak mungkin, karena jumlah nabi 124.000, jumlah rasul 313, yang ditulis di dalam Quran 25. Itu saja kita tidak hafal, mana mungkin kita minta syafaat. Tapi Nabi memberikan solusi, bacalah sholawat untukku 1 saja, maka semua Nabi akan memberikan syafaat. Setelah Al-Ikhlas 3 kali, membaca sholawat sallallahu ala Muhammad atau Allahumma sholli ala Muhammad dan sebagainya. Pendek juga tidak mengapa. Yang ketiga kata Nabi, maafkanlah segala kesalahan saudara-saudara kita seagama, seiman, walaupun tidak kita kenal, walaupun sudah meninggal. Doanya sering dibaca khotib ketika khutbah yang kedua. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum min amwat. Tidak hafal, pakailah bahasa Indonesia. Ya Allah, malam ini aku ikhlas, aku maafkan segala kesalahan saudara-saudaraku seiman, seagama, walaupun tidak aku kenal, walaupun sudah meninggal. Maka bangun tidur pasti kita tidak punya dosa.
Kenapa? Sudah dimaafkan oleh saudara-saudara kita ketika menjelang tidur. Sehingga pas ketika kita bangun tidur, kita membaca doa, alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusur. Segala puji bagi Allah yang telah menghidupkan kami kembali dan memberikan kesempatan kepada kami kembali untuk hidup yang lebih baik. Apa itu hidup lebih baik? Hidup tanpa dosa. Kenapa tanpa dosa? Karena sudah dimaafkan ketika menjelang tidur. Yang ketiga. Yang keempat kata Nabi, tunaikan haji dan umroh. Sangat tidak mungkin. Tapi Nabi mengatakan, bacalah tasbih, tahmid, takbir. Subhanallah, alhamdulillah, Allahu Akbar. Maka pahalanya sama dengan menunaikan haji dan umroh. Inilah amalan yang selalu dilakukan oleh Fatimah. Sehingga Fatimah terkenal sebagai Fatimatul Kubro, Fatimah yang agung. Agung karena zikirnya, maka zikirnya disebut zikir Fatimah. Jadi kalau kita ditanya apa itu zikir Fatimah, subhanallah walhamdulillah Allahu Akbar. Zikir inilah yang menyebabkan ternyata Fatimah dijamin masuk surga. Kalau pakai nama kita nggak mungkin masuk. Tapi kalau kita melakukan amalannya seperti beliau, insya Allah kita pun ada harapan bisa masuk surga. Amin ya rabbal alamin. Mari kita berlomba-lomba menunaikan amalan terbaik dan selalu mohon kepada Allah lewat berdoa, terutama berdoa ketika khutbah kedua di hari Jumat. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama shallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim wa barik 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama barakta 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibu da'wat wa qadiyal hajat wa qati'us syahwat. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala. Allahumma inni as'aluka al-huda wa tuqa wal afafa wal ghina. Allahumma ja'alni syakura waj'alni sabura waj'alni fi ainin saghira wa fi a'yunin nasi kabira. Rabbana dhalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wa la dzikrullahi akbar. Aqimis shalah. What?